أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apa yang menyebabkan orang-orang jahiliyah keluar dari kejahiliannya? Al-Quran. Baik. Apakah mereka baca Al-Quran sendiri? Tidak. Diajarkan oleh siapa? Nabi SAW. Ajaran Nabi disebut dengan apa? Hadis. Kalau dipraktikkan disebut dengan sunnah. Ini kuncinya. Jadi kuncinya ada di Al-Quran. Memahaminya lewat sunnah. Kalau dulu nabinya masih ada, Nabi yang mengajarkan. Sekarang nabinya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Maka kita mesti berpedoman pada keterangan Nabi. Kata Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, Nabi memberi rumus, ikuti ulama. Nabi mengatakan, innal ulama warathatul anbiya. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Ingat, pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakinnahum yurithul ilma. Tapi mereka itu mewariskan pengetahuan. Maka ambillah kemudian pengetahuan itu dari tangan para ulama. Diturunkan. Ulama. Ini poin ini. Jadi kalau antum ingin memahami Al-Quran, pahami As-Sunnah, jangan pahami sendiri. Gak bisa baca Quran langsung paham. Atau baca hadis langsung muncul kesimpulan. Tidak. Antum mesti kembalikan kepada ulama. Ya. Siapa itu ulama? Ulama itu bukan cuma pintar. Ingat, cirinya tidak hanya pintar. Tidak hanya menguasai pengetahuan, tapi juga punya ciri yang kedua, yaitu punya sifat khasyah. Quran surah 35 ayat 27 sampai 29, paling kanan sebelah bawah. Ya. Di ayat 29-nya disebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Para ulama itu diantara sifatnya adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum lihat orang pintar dan disebut oleh orang lain ulama, tapi tidak ada ketakutan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan dia. Misal, dia mudah mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan hukum Allah. Kata Allah ini haram, kata dia itu boleh. Kata Allah ini nggak boleh, kata dia itu boleh. Kata Allah jangan lakukan, kata dia kerjakan. Maka yang seperti itu, walaupun hafal Quran dengan ayatnya, hafal hadis dengan nomornya, tinggalkan. Demi Allah saya katakan, kalau ada orang-orang pintar menurut antum, tapi membuat anda tidak takut dengan Allah, dan mudah menyampaikan kalimat yang melanggar ketentuan Allah, maka tinggalkan yang demikian. Sampai dia kembali pada ketentuan yang benar. Ya. Itu rumusnya ada di Quran, surah keempat, ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Cepat-cepat ya. Lihat sini. Ini petunjuk hidup kita. Jadi profesi Anda apapun sekarang yang Anda jalani, umumnya ketentuannya ada di sini. Saya pernah bacakan cepat ayatnya dari sebelum lahir sampai meninggal dunia. Silahkan dirujuk lagi. Ya. Kemudian diterangkan oleh Nabi. Diajarkan oleh para sahabat. Setelah Nabi meninggal, sahabat menyebar ke berbagai tempat. Baik, diajarkan lagi, generasi ini disebut dengan tabi'in. Saya berikan rahasia kepada kita semua. Perhatikan baik-baik, ini rahasianya. Awas, fokus ya. Ini hanya di antara kita saja. Lihat baik-baik. Pada generasi ini, keterangan-keterangan ajaran dari Nabi tidak hanya disampaikan secara verbal, tapi telah mereka kumpulkan dalam bentuk kodifikasi kitab, jadi buku. Supaya jadi panduan untuk generasi setelahnya. Lihat baik-baik, mereka sudah memikirkan betul, jenius ini. Mereka sudah pikirkan, generasi setelahnya belum tentu memiliki kekuatan ingatan yang sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya, kalau orang Arab dulu, itu diantaranya punya ingatan yang sangat kuat. Jadi kalaupun disebutkan, itu bisa mengulang tanpa salah sedikit pun. Ya, bahkan titik komanya bisa dipastikan benar. Dalam ilmu hadis itu, hadis sahih itu punya 5 syarat. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil adlid dhabiti min ghairi syududin wala illatin khadih. 5. Di antara syarat 5 ini dhabit, kuat hafalan. Di antara kuatnya itu bisa membedakan sesuatu dengan perbedaan yang jelas sekalipun titik dan komanya. Jadi kalau titik berubah jadi koma berubah jadi titik, maka status hadisnya akan berkurang. Dari hadis sahih menjadi hadis hasan. Hadis hasan itu hadis yang diriwayatkan memenuhi persyaratan 4 sahih, tapi satu tidak terpenuhi. Yaitu ingatannya berkurang, dhabitnya berkurang. Berkurangnya itu bukan lupa, tapi berkurangnya misal beda titik, beda koma. Antum bisa ulangi lagi penjelasan saya? Berarti antum belum dhabit. Ya. Tabi'in. Maka mereka memahami bahwa generasi setelahnya seperti saya, kita semua akan memiliki ingatan yang tidak sama dengan generasi sebelumnya. Maka mereka bukukan keterangan-keterangan Nabi SAW yang menjelaskan isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah ada pedomannya, dituliskan dalam bentuk mushaf sejak masa Abu Bakar As-Siddiq.
Sudah ada, disebarkan pada masa Uthman bin Affan, ditebarkan, diganti rasamnya, dituliskan, disebarkan. Karena itu dikenal dengan Rasm Utsmani sampai sekarang. Baik, mushaf sudah ada, yang belum ada tafsiran dari mushafnya dalam bentuk keterangan Nabi. Maka dikumpulkanlah oleh mereka dalam bentuk tulisan. Ingat, keterangan dari Nabi disebut apa tadi? Hadis. Ketika dipraktikkan disebut dengan sunnah. Baik, maka mereka menulis buku keterangan dari Nabi. Baik, keterangan dari Nabi disebut apa? Hadis. Maka mereka menulis buku. Buku bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya buku apa? Kitab. Ya. Saya anjurkan Anda untuk belajar bahasa Arab ya, supaya ibadah kita terbantu. Dan berita baiknya, insya Allah orang Indonesia akan lebih mudah menguasai bahasa Arab. Ya, kami telah teliti kurang lebih hampir 60% kosakata di kita itu terserap dari bahasa Arab. Ya, apalagi orang Sunda. Ya, batnun, betul, ya kan? Terus ada lagi yang lainnya, teman-teman yang lain banyak, musyawarah, ya kan? Bab, ya, tunduk, macam-macam dan sebagainya itu lebih mudah, lebih mudah. Ya. Saya lihat saking mudahnya bahasa Arab, saya pernah di Arab tuh, di 5 negara, anak kecil segini udah bisa bahasa Arab. Ya. Antum sudah besar, kenapa susah? Ya. Bahkan kemarin saya waktu di Mekah, itu orang stres Pak, bayangkan, orang stres. Duduk di pelataran Masjidil Haram, menghadap ke Hotel Anjum. Kalau dulu masih Pasar Seng gitu ya, dia menghadap ke situ. Bayangkan, orang stres di Masjidil Haram, sendirian, gak ada orang. Itu bisa ceramah sendirian, pakai bahasa Arab. Orang stres di Arab, bisa bahasa Arab. Kenapa antum yang waras gak bisa? Anak kecil di Arab, bisa bahasa Arab. Antum dewasa, belum bisa juga. Mau sampai kapan? Baik, kitab hadis. Fokus. Keterangan-keterangan Nabi, yang diajarkan pada generasi emas setelahnya, diabadikan oleh para ulama di generasi tabi'in dalam bentuk kitab hadis. Lihat baik-baik. Jadi kalau antum menemukan kitab hadis, ingat baik-baik ya, itu bukan kitab koleksi yang Anda hanya pelajari di majlis ilmu, Anda bacakan, Anda pahami, Anda catat, bukan. Kalau Anda baca baik-baik, itu petunjuk bagaimana supaya bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Realnya di situ. Contoh, kitab hadis apa yang paling populer? Angkat tangan. Yang bisa jawab, saya kasih kitab buku saya yang terbaru, ya, Manhaj Tahdzir Kelas Eksekutif. Boleh angkat tangan. Baik. Kalau salah kasih handphonenya. Huh? Masya Allah, silakan. Riyadhus Shalihin. Bawa handphone? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Saya nggak minta bawa ya. Baik, Riyadhus Shalihin. Baik, satu. Cukup baik. Yang lain? Ya. Minhajul Muslim. Apalagi? Kutubus Sittah. Apalagi? Kalau kira-kira nggak tahu jawaban dan mungkin salah, nggak usah ngacung ya. Baik, kira-kira? Bulughul Maram? Sama teman-teman sekalian, bukan. Yang tadi antum sebutkan itu bukan kitab hadis, itu kitab hadis pilihan. Ingat, hadis pilihan. Apa bedanya? Kalau kitab hadis itu adalah kitab inti, masdar, referensi utama dalam hadis. Yang disebutkan kalimat-kalimat turunan dari Nabi. Ini bab ini, bab ini, bab ini, ada kitab hadisnya, hadisnya. Kemudian para ulama melihat, oh ini kalau kebanyakan, susah dibawanya, jilidnya banyak. Dah keluarkan aja hadis-hadis spesifik, supaya jadi bimbingan dalam kehidupan, dalam aspek tertentu. Maka dipilih secara tematik. Ada 42 hadis disebut dengan Al-Arba'in. 1896 hadis disebut dengan Riyadhus Shalihin. Ada kumpulan kitab hadis fikih disebut dengan Bulughul Maram. Syarahnya disebut dengan Subulus Salam. Kan? Nah, itu hadis pilihan namanya, bukan kitab hadis. Tapi kitab hadis pilihan. Spesifik dalam bidang tertentu. Kalau saya sebutkan kitab hadis, yang dimaksud adalah sumber hadis yang di sana tercantum keterangan-keterangan Nabi secara umumnya. Contoh, apa yang paling populer? Sahih. Tidak ada nama kitab Sahih Al-Bukhari. Nggak ada. Antum terjebak. Awas. Ya? Bukan, Mas. Ya? Bukan. Ada kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Tapi saya ingin tunjukkan sesuatu yang jadi referensi penting. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Saya mau contohkan yang tadi disebut Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya bukan Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ayo ulangi. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Coba ulangi. Baik. Disingkat kemudian jadi Sahih Al-Bukhari karena terlampau panjang disebutkannya. Cuman kelemahan orang sekarang, kalau belajar kitab gak pernah dibahas judulnya.
Langsung ke isinya. Sedangkan para ulama dulu mengarang kitab itu judulnya menunjukkan tentang isinya. Dia tentu kalau belajar kitab saya sarankan bahas dulu kenapa dinamakan dengan ini. Apa latar belakangnya? Apa isi kaitan antara judul dengan isinya? Ada maknanya. Bulughul Maram kenapa disebut Bulughul Maram? Kenapa syarahnya dinamakan Subulus Salam? Kenapa disebut Al-Arba'in? Kenapa disebut Riyadhus Shalihin? Kenapa disebut Al-Muwatta karya Imam Malik dan sebagainya? Ada maknanya. Teman-teman, Al-Jami', kumpulan yang bersifat komprehensif. Al-Bukhari ingin mengatakan isi kitab saya ini isinya luas, banyak. Komprehensif. As-Sahih, saya pastikan semua isinya yang luas ini sahih, benar, tersambung pada Nabi SAW. Apa isinya? Al-Mukhtasar. Saya tidak bertele-tele. Isinya semua langsung keterangan dari Nabi. Min umuri Rasulullah SAW, mencakup umumnya semua kegiatan Nabi SAW. Jadi kalau Anda ingin tahu kegiatan Nabi mengajarkan pada para sahabat, siangnya, malamnya, ibadahnya, muamalahnya, lihat kitab saya. Di kitab saya Anda akan temukan. Dibuat oleh beliau 97 pembahasan di situ. Jadi isi kitab Sahih Al-Bukhari ada 97 pembahasan. Apa di dalamnya? Wasunanihi wa ayyamihi, kumpulan sunnah-sunnahnya plus keseharian Nabi. Maka dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Misal, pembahasan pertama tentang iman, Kitabul Iman, 57 hadis. Di sini diajarkan bagaimana cara menguatkan iman. Kalau iman Anda sedang lemah, bagaimana cara meningkatkannya? Kalau sedang kuat, bagaimana menjaganya? Anda sering bertanya iman naik turun, bagaimana menaikkannya? Bagaimana menjaga supaya enggak turun? Maka diajarkan di sini 57 hadis. Disebutkan keterangannya, dihadirkan ayat Qur'annya. Pembahasan kedua, Kitabul Ilmi, kitab tentang pengetahuan, bagaimana cara belajar, mencari guru yang baik, memetakan pengetahuan. Ada Kitabul Imarah, kitab menata pemerintahan, bagaimana mengatur pemerintahan dengan baik, bagaimana menegakkan pemerintahan dengan baik, bagaimana mengatur ini itu dan sebagainya. Maaf, Kitabul Buyu', Kitabul Tijarah, bimbingan tentang bisnis, bagaimana usaha supaya untung, tidak hanya kembali modal, menghindari dari riba, menghindari dari hal-hal yang sulit, menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, muncul semua. Kitabul Usrah, bimbingan rumah tangga. Bahkan Anda akan temukan bagaimana Nabi bercanda dengan istrinya. Masya Allah. Tidak tegang, ada semuanya. Anda ikuti ini semua, dapat ketentuan. Jadi kalau Anda hafal Quran, tidak cukup Anda menghafal ayatnya. Perhatikan bagaimana Nabi mengajarkan bagaimana ayat itu digunakan dalam kehidupan Anda. Ada ayat tentang mata, lihat hadis tentang mata. Keluarkan babnya tentang mata. Hadirkan ke sini. Pakai oleh Anda. Ada ayat tentang tijarah, tentang usaha, bisnis. Caranya turunkan oleh Anda. Bumikan, turunkan ke bumi. Catat ayatnya. Ayat tentang bisnis. Turunkan hadisnya. Bagaimana Nabi mengajarkan ayat ini pada para sahabat. Ini cara mengatasinya. Ini begini, ini begini, ini begini. Ayatnya ada, hadisnya ada. Baca dalam sirah, mulai praktekkan sesuai dengan konteks kehidupan Anda. Turunkan, turunkan, turunkan. Disitulah kemudian kita akan dapatkan hasil perbedaannya. Gak percaya silahkan. Ya, gak percaya silahkan. Mulai dari yang paling mudah teman-teman. Keluarkan ayat tentang rumah tangga. Kira-kira sampai siang ini peran antum jadi apa? Kalau antum seorang anak, belum menikah, coba keluarkan ayat-ayat tentang kewajiban dan hak seorang anak. Turunkan ayat di Quran, turunkan hadisnya, buka kitab Al-Adabul Mufrad kalau ingin gampang, praktekkan dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, ketika Anda praktekkan semua ayat dan hadis itu, Anda akan jadi anak terbaik dalam kehidupan di bumi. Demi Allah saya katakan. Tidak ada dalam lisan Anda yang akan membentak orang tua Anda. Karena begitu Anda ingin mengeluh tentang orang tua, Qurannya muncul di benak Anda. Fala taqul lahuma uff. Ketika Anda akan marah pada orang tua Anda, muncul kalimat ayatnya muncul. Hei, bayangkan bagaimana orang tua mengandung kamu 9 bulan. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyimpan kandungannya, tidak pernah membentak kamu, dibawa-bawa. Ya, Quran surah 31 ayat 14, Quran surah 46 ayat 15, hadir dalam benak Anda. Demi Allah saya katakan, Anda akan jadi anak terbaik di muka bumi. Berapa tahun Anda jadi suami? Pernahkah Anda menurunkan ayat Quran tentang menjadi suami yang baik? Kenapa nggak Anda turunkan ayat-ayat jadi suami? Ini jadi suami, ini jadi ayah. Pernahkah Anda mendengar kalimat di Quran bahwa suami beriman itu tidak cepat marah pada pasangannya? Quran surah keempat ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami merasa punya iman, la tanitun nisa'a karha. Jangan wariskan watak buruk kepada istrimu setelah kamu menikah. Dan turunkan bagaimana cara Nabi memahamkan itu. Bukan berarti setiap suami punya sifat buruk, tidak. Maksudnya ada sifat-sifat yang ditafsirkan oleh hadis Nabi. Kata Nabi, lihat-lihat kalimatnya, ittaqillaha fin nisa. Ditafsirkan oleh Nabi, para suami bertakwalah kepada Allah dari istri-istri kalian. Fa innahunna khaliqat min dhalin a'waj. Karena istri-istrimu itu diciptakan dari tulang rusuk yang sangat sensitif. Bengkok, tapi sensitif. Mau diluruskan, takut patah. Dibiarkan tetap bengkok. Apa maksudnya kata Nabi? Kamu itu laki-laki, diberi nama dengan rajul. Rajul itu seakar dengan rijal. Rijal itu keras, tegas, berwibawa.
kadang-kadang lupa sifat rajul ini dibawa kemudian untuk berkomunikasi dengan istri. Istri punya sifat dengan sifat yang lembut. Dengan kelembutan itu cepat merasakan seperti tulang rusuk yang bengkok. Kadang muncul ketegasan kita dipahami salah oleh istri kita. Bagaimana menerjemahkannya? Turun ayatnya, turun hadisnya. Diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Diberi contoh lewat istri-istri Nabi. Kenapa akhirnya istri Nabi diperkenankan lebih daripada 4? Berapa istri Nabi? Lebih daripada 4. Teman-teman, di antara rahasianya, maaf ya, di antara rahasianya, karena istri-istri Nabi itu seluruhnya adalah miniatur seluruh karakteristik perempuan di muka bumi. Jadi seluruh istri Nabi mewakili karakteristik perempuan di muka bumi. Silahkan antum cek pulang ke rumah. Antum akan temukan di antara istri antum akan ada yang mirip dengan karakteristik istri Nabi. Akan ada sebelum menikah dengan Nabi. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan. Akan muncul. Tapi lihat bagaimana Nabi mendidik mereka. Masya Allah. Yang tadinya perhitungannya masalah uang belanja. Sekarang bagaimana satu kurma menjadi ibadah. Pulang ke rumah. Kalau istri antum banyak menuntut, pah belanja kurang, pah ini, pah itu. Baca, kembalikan kepada hadis. Kira-kira istri antum mirip siapa itu. Cek. Lalu lihat bagaimana Nabi mendidik istrinya ini. Sehingga berubah jadi satu kurma, bagaimana jadi ibadah. Praktekkan dalam kehidupan rumah tangga. Besok-besok, Masya Allah. Pah, gak usah mobil, Pah. Gak usah mobil. Telunjuk kita ada juga. Sudah cukup, Pah, untuk menghentikan mobil di jalan. Sudah, Papa gak usah capek-capek lagi besok. Gak usah cari mobil, Pah. Kita tunjuk aja begini. Cukup, Papa. Dan itu membuat kita lebih tawadu dalam kehidupan. Masya Allah. Begitu turun, rendah hati, bayar. Enak. Cek, pulang ke rumah. Mungkin ada di antara antum yang istrinya mirip, misalnya maaf, Sayyidah Aisyah. Ada yang mirip misalnya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Ada yang mirip misalnya Ummu Habibah. Ada yang mirip Maimunah dan sebagainya. Kalau Khadijah itu agak susah. Agak susah. Khadijah itu dilukiskan di Al-Bukhari, hadis yang keempat. Kalau Nabi punya masalah berat apapun, itu pulang ke rumah, lihat wajah Sayyidah Khadijah, hilang setengah kegelisahan. Setengah masalah hilang. Mendengar kata-kata beliau, hilang semua masalahnya. Suamiku sayang, kau itu orang baik. Kau tidak punya musuh. Selalu berbuat baik pada orang lain. Menyambung silaturahim. Yakinkan pada dirimu. Yakinkan pada jiwamu. Aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Jadi begitu melihat wajah istrinya, hilang setengah kegelisahan. Kalau mau cek, antum pulang dari kantor besok, sedang punya masalah, pulang. Ketok pintu, yang pertama lihat wajah istri antum. Begitu setengah dari masalah antum hilang, punya peluang jadi setengah Khadijah dalam kehidupan antum. Tapi begitu antum lihat tambah masalah misalnya, itu jadi masalah. Sebetulnya mah ya, masalah itu nggak besar-besar amat nih mah. Tapi ketika lihat mama, kenapa jadi bertambah? Misal ya, itu yang jadi persoalan. Kembalikan. Enak teman-teman, bawa ke rumah. Ayo antum sudah berapa lama jadi suami? Yang di belakang jadi istri, jadi ibu. Kenapa anda nggak pernah sempat sih menurunkan ayat? Anda sudah puluhan tahun hidup, belasan tahun berumah tangga. Kenapa nggak dikeluarkan yang kecil-kecil? Jadi istri Qur'ani, jadi suami nabawi, turunkan ayatnya, turunkan hadisnya. Ini indah kok, Nabi hidupnya nggak tegang. Nggak tegang, Nabi biasa aja. Pulang ke rumah kadang canda, lihat istrinya sedang membuat adonan dari tepung. Dilihat oleh Nabi, tiba-tiba apa yang terjadi? Diambil tepungnya, dicolekkan ke keningnya begini, ketawa bersama-sama. Besoknya dengan Sayyidah Aisyah balap lari, kata Sayyidah Aisyah, aku kalau dengan Nabi selalu lomba lari. Kalau aku sedang keadaan-keadaan langsingnya, aku menang dari Nabi. Ketika aku semakin gemuk, kalah sama Nabi. Tonton bareng-bareng, kadang diangkat oleh Nabi, Sayyidah Aisyah. Masya Allah, indah suasananya. Nikmat. Rumah biasa-biasa, ruangan kecil, tapi indah dialami. Demi Allah saya katakan, setelah menikah dengan Nabi, dibimbing oleh Nabi, tidak ada keluhan dalam rumah tangga Nabi. Indah, nikmat, enak, nyaman. Nabi, Rasul, jamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi. Rumahnya RS7, ruangan sangat sederhana, sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Ibadahnya enak, nikmat, nyaman. Istrinya tidak ada keluhan, makan seadanya, nikmat, dan hidup luar biasa. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Rumah cukup luas, istrinya luar biasa, nyaman, tenang, tentram. Kenapa tidak mendapatkan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi? Bukan karena kurang pintar, mungkin kurang pernah membuka tentang alur kehidupan kita. Coba dicek lagi. Nah ini baru kurang senyum aja udah rame gitu kan. Dan yang paling saya tidak habis pikir. Tidak habis pikir. Kok bisa ada orang belajar Al-Quran, belajar sunnah, pulang ke rumah, cerai dengan istri suaminya? Ini menurut saya keterlaluan. Antum belajar apa ini? Dulu orang belajar ini pulang ke rumah jadi harmonis. Dinyambung, jadi senang. Yang kurang dinaikkan, yang lebih diturunkan. Seimbang di sini. Kok bisa orang sekarang baru pulang belajar Quran, belajar sunnah, pengajian Quran, pengajian sunnah, pulang ke rumah pisah dengan suaminya? Lebih baik mencari calon suami yang sunnah daripada menikah dengan laki-laki bid'ah. Masya Allah.
20 tahun berumah tangga. Antum ini kenapa? Heran saya. Ya, coba lihat baik-baik teman-teman sekalian. Barangkali antum salah belajar. Coba lihat baik-baik. Stepnya turunkan. Antum itu dititipkan oleh Allah suami antum yang sekarang. Karena itu pasangan terbaik Anda. Terbaik Anda. Jadi kekurangan Anda dilengkapi oleh suami Anda. Anda pun suami kekurangannya dilengkapi oleh istri Anda sekarang. Karena itu jodoh terbaik Anda. Maka kalau Anda mendapatkan kekurangan di istri Anda, wajar karena dia bukan malaikat sekali lagi. Kalau ingin cari sempurna, nikah dengan bidadari sana. Kalau mau cepat meninggal. Ya. Sama istri juga begitu, jangan banyak mengungkit kekurangan suami. Karena suami Anda bukan malaikat. Bukan malaikat. Kalau punya kesalahan, wajar. Kesalahan itu dikirimkan supaya Anda dapat pahalanya. Jadi kalau istri menuntut suami jadi soleh, jangan banyak dituntut, bantu dia menjadi soleh. Sama, suami juga demikian. Kalau suami mengharapkan istrinya solehah, jangan banyak dituntut, bantu dia untuk menjadi solehah. Kirimkan guru yang terbaik, dorong dengan kebaikan, jangan banyak diekstra kekurangannya, karena tidak ada yang sempurna. Demi Allah saya katakan, kalau antum ingin mencari kesalahan, setiap hari akan ditemukan. Tapi kalau antum bersabar dengan kekurangan, setiap hari Allah akan berikan kenikmatan dalam kehidupan. Fa'in karihtumuhunna syai'an, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau Anda temukan kekurangan yang membuat Anda tidak suka pada pasangan Anda, maka bersabarlah kata Al-Quran. Setelah Anda bersabar, Anda akan temukan di balik kekurangan itu ada keindahan yang telah diberikan bagi Anda. Demi Allah saya katakan, bukankah saat Anda ada persoalan dengan istri dan suami, begitu selesai keadaan lebih tenang, lebih nyaman, lebih baik lagi? Allah kirimkan masalah bukan untuk rumah tangga Anda bermasalah, tapi supaya kehidupan Anda lebih baik dalam kehidupan. Nikmat teman-teman. Yuk, sekali pulang kuliah. Hidup baik-baik. Dan renungkan dengan pasangan. Sampai kapan kita akan seperti ini? Jauh dari tuntunan yang ini. Besok akan turunkan, tanyakan pada ustadz yang bersangkutan. Keluarkan ayat-ayat. Keluarkan hadisnya. Dan renungi bersama-sama. Pasang target. Bulan ini Al-Muharram masih tanggal 10. Sadaqallahul azim.